Halo semuanya, apa kabar Sobat Belajar? Semoga sehat selalu dan yang pastinya semangat untuk belajar ya, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Perkenalkan, nama saya Winda Sulistia yang hari ini akan menemani Sobat Belajar semua untuk belajar Bahasa Indonesia. Nah, Sobat Belajar, kali ini kira-kira apa sih materi yang akan kita bahas? Nah, saya kasih bocoran judulnya dulu nih ya. Judulnya adalah, mau jadi reviewer? Yuk pahami dulu teksnya. Nah, jadi udah tahu kan kira-kira dari kata reviewer ini kita akan menjurus ke mana sih materinya kali ini. Oke, jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat Belajar, nah kali ini kita sesuai judulnya ya, mau jadi reviewer, yuk pahami dulu teksnya. Nah, jadi untuk Sobat Belajar nih yang hobi banget nonton video-video review ataupun konten-konten review yang seperti mengulas misalnya gadget dan yang lain sebagainya, terus Sobat Belajar nih termotivasi gitu, aduh aku juga pengen deh bikin channel gitu, terus isinya aku belajar untuk mereview atau juga mengulas sesuatu gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai itu. Tapi sebelumnya, yang pasti kan kalau kita ingin mengucapkan ataupun juga memberi informasi kepada orang lain, tentunya tidak serta-merta kita ucapkan begitu saja dong ya. Kita harus bikin dulu draftnya atau skripnya, begitu kan. Nah, skripnya berbentuk apa? Berbentuk teks. Nah, kali ini kita akan melihat dulu gimana sih teks yang baik dan juga tidak baik nih. Oke, kita langsung aja ke materinya. Nah, di sini saya mempunyai satu teks ulasan, yaitu apa sih yang diulas? Judulnya sini ada ulasan buku. Nah, bukunya apa? Kita akan temukan sama-sama ya, kita baca. Nah, tapi di sini saya akan mengajak Sobat Belajar untuk kira-kira berpikir teks ini udah teks yang baik belum ya? Seperti itu. Nah, kita simak ya. Padahal, nyatanya buku ini justru kaya akan sejarah, terutama di masa penjajahan Belanda, dan pesan yang terkandung justru membangkitkan rasa nasionalisme. Novel ini dianggap sangat berpengaruh besar dan Pramudia Anantatur hampir diusulkan untuk mendapat penghargaan Nobel karenanya. Bagaimana tidak, hingga tahun 2005 saja buku ini telah diterbitkan ke 33 bahasa yang berbeda. Kisahnya dimulai dengan cerita seorang keturunan pribumi, yakni Minke. Ia sering diolok-olok oleh kaum totok Belanda karena kulitnya yang gelap, dan intinya karena ia adalah seorang keturunan pribumi. Namun, untuk ukuran pribumi di masa itu, Minke termasuk sosok yang terpelajar. Bumi Manusia merupakan buku pertama dari tetralogi Buru yang ditulis oleh salah satu sastrawan terbesar di Indonesia, Pramudia Anantatur, ketika mendekam di penjara di Pulau Buru pada tahun 1975. Buku ini sempat dilarang terbit pada tahun 1981 karena dianggap mengandung ajaran yang kurang baik. Judul bukunya ada Bumi Manusia, penulisnya Pramudia Anantatur, cetakan 17 Januari 2011, penerbitnya Lentera di Pantara, jumlah halaman 535 halaman. Novel ini berlatar akhir abad 18, menampilkan suasana dengan sangat apik dan detail. Lokasi yang diceritakan pada buku Bumi Manusia yaitu Wonokromo pada akhir abad 19 yang merupakan kawasan perkebunan tebu Surabaya Blora. Ketika membacanya, seolah-olah pembaca berada pada abad masa itu. Pembaca akan dibuat seolah-olah berada pada zaman itu dengan hiruk-pikuk suasana kolonial yang menimbulkan romansa tersendiri. Ia kemudian sangat mengagumi kebudayaan Eropa dan hampir melupakan negerinya sendiri. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa ternyata kekagumannya itu hanya terhadap ilmu pengetahuannya saja. Ia dipukul oleh kenyataan bahwa bangsanya tengah menjadi budak jajahan Eropa yang tidak menghargai hak asasi manusia pribumi. Kelebihannya, kepiawaian Pram dalam menulis benar-benar diperlihatkan dalam buku ini. Gaya bahasanya yang mengalun, buah pikirannya yang tajam, gaya cerita, pemilihan kata, dan bagaimana ia berhasil menyihir pembacanya untuk ikut masuk dan merasakan kisah dan imaji yang tercipta dalam novel ini adalah hal yang langka yang ditemui. Tidak seperti kebanyakan pribumi lainnya, Minke mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah Hindia Belanda. Ia belajar di sekolah yang guru-gurunya berasal dari tanah Eropa, yang kebanyakan Belanda. Berbagai literasi dan kebudayaan Eropa telah terbentuk di dalamnya. Kelebihannya lagi, keunggulan dari buku ini adalah cerminan sejarah yang sangat kaya dan mendetail.
Novel dengan seksama memperhatikan seluruh suasana dan keadaan sosial politik pada masa itu. Apa yang dibawakan tidak seklise kisah penjajahan semata, namun kepelikan yang jarang tersoroti justru muncul dan dibawakan dengan lebih lirih dalam kisahnya. Nah, kekurangannya, namun justru itulah salah satu keistimewaan novel ini. Mampu membukakan cakrawala ilmu pengetahuan baru sembari memberikan hiburan baik secara konkret lewat narasi dan kisahnya yang mendebarkan maupun secara spiritual melalui pemikiran baru yang mencerahkan. Tidak mengherankan rasanya jika buku ini sempat hampir membawanya untuk mendapatkan Nobel. Buku yang luar biasa ini mengombinasikan pencitraan yang apik, narasi yang mengasyikkan, dan pesan moral yang kuat dapat menyihir pembacanya untuk seakan benar-benar masuk ke dalam dunia novel yang dipenuhi berbagai pesona literasi tiada henti. Kekurangan lagi, hampir tidak ada kekurangan yang menyelubungi novel ini. Pada sebagian, mungkin terdapat beberapa istilah dan pemikiran yang akan lebih sulit untuk dicerna, terutama bagi kaum awam atau seseorang yang literasinya tidak cemerlang perang. Nah, Sobat Belajar, tadi setelah dibacakan teks ulasan mengenai buku Bumi Manusia, itu novel yang ditulis oleh salah satu sastrawan terbesar di Indonesia, yaitu Pramudia Anantatur. Ada yang pernah mendengar bukunya ataupun juga mungkin menonton filmnya ya, karena novel ini sudah difilmkan. Nah, jadi dari teks yang tadi sudah kita baca, apakah ada keanehan di teks ini? Ya, diawali dengan kalimat ini. Nah, belum apa-apa sudah ada, padahal nyatanya buku ini justru kaya akan sejarah. Nah, kira-kira apakah ini sudah merupakan teks yang utuh dan terstruktur? Belum ya, karena harusnya untuk dalam ulasan itu, terutama ulasan buku atau karya sastra ini, untuk identitas karya sastra itu harus dituliskan di paling awal. Nah, kalau ini kan dia ada di tengah-tengah teks. Jadi, teks yang barusan dibacakan merupakan teks yang belum terstruktur dengan baik, begitu ya. Nah, jadi gimana sih Kak caranya membuat teks yang tersusun dengan rapi gitu ya, yang sudah terstruktur dengan rapi. Nah, kita masuk dulu ke konsepnya. Oke, Sobat Belajar, kita akan mengingat kembali bagaimana sih konsep ataupun pengertian dari teks ulasan ini. Teks ulasan adalah tulisan untuk menanggapi suatu produk ataupun karya yang telah diterbitkan ke masyarakat luas, seperti novel, puisi, film, dan yang lain sebagainya yang membutuhkan pembahasan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih produk atau hiburan yang akan dinikmati. Nah, jadi intinya teks ulasan ini ya mengulas, atau yang lebih kita sering dengar itu mereview, ya kan? Untuk mereview ini pasti ada hal-hal detail mengenai informasi mengenai suatu karya itu atau produk ya, yang akan diberikan kepada masyarakat luas gitu, tentang misalnya spesifikasinya ataupun kelebihan kekurangannya, pasti ada itu kan di dalam ulasan. Nah, kemudian apa aja sih yang bisa kita ulas Kak? Banyak ya, semua hal juga bisa kita ulas. Contohnya ada gaya busana, ada tempat wisata, ada tempat makan, kemudian misalnya ada elektronik, ada kecantikan, kipas angin juga bisa gitu. Ataupun mau review gorden silakan, itu bisa juga kan. Banyak hal yang bisa kita ulas gitu. Ya. Jadi untuk tempat misalnya selain dari tempatnya, misal ada banyak aspek ya, dari bentuk bangunannya, kemudian tiket masuknya berapa, kemudian apakah pelayannya memuaskan atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian gimana sih strukturnya? Nah, kali ini kita masuk ke struktur teks ulasan. Oke. Nah, jadi karena tadi teksnya itu belum disusun dengan struktur yang baik, dengan struktur yang masih acak-acakan, kali ini kita akan mengenal dari awal, dari struktur yang pertama hingga struktur yang terakhir, bagaimana sih gitu. Nah, untuk struktur teks ulasan yang pertama ini harus ada identitas karya ataupun produk. Contoh seperti tadi, kalau pada buku biasanya itu ada judulnya, ada pengarangnya, penerbitnya, kapan tahun terbitnya, dan sebagainya. Nah, identitas karya juga tergantung pada karya yang diulas. Kalau misalnya dia elektronik seperti handphone, pasti ada nama mereknya, ada tipenya, ada harganya, ada keluaran tahun berapa, ada seri berapa, dan yang lain sebagainya. Nah, itu merupakan identitas karya atau produk ya. Jadi untuk struktur yang pertama kita perkenalkan dulu, oh ini loh barang ataupun karya ya, seperti buku, novel, dan lain sebagainya yang akan kita ulas ataupun yang akan kita review gitu. Jadi diperkenalkan dulu. Nah, kemudian setelah kita mengenalkan identitas dari karya ataupun produk ataupun jasa ya, bisa. Kemudian apalagi sih Kak, ada
namanya struktur orientasi. Apa itu orientasi? Pengenalan umum dari karya yang akan diulas. Biasanya bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana keadaan keberadaan karya yang diulas, apakah mendapatkan perhatian yang besar, atau misalnya karya dari seniman legendaris yang menyebabkan kontroversi dan lain sebagainya. Jadi setelah disebutkan identitas karyanya, sobat belajar akan menulis mengenai sekilas info mengenai barang ataupun karya yang sedang diulas, yang akan diulas begitu ya. Misalnya ada handphone keluaran terbaru, nah itu kan pasti sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Terus kemudian misalnya handphonenya memang sangat bagus dan orang juga banyak yang memperbincangkan hal itu ataupun juga produk itu karena saking bagusnya misalnya. Nah itu sobat belajar bisa tuliskan di struktur orientasi gitu. Misalnya handphone keluaran tahun 2020 ini kualitasnya cukup bagus dan sedang ramai diperbincangkan atau beramai-ramai orang sedang mereview produk ini misalnya seperti itu. Dijelaskan dulu kenapa bisa viral ataupun kenapa bisa menjadi perbincangan yang hangat di tengah-tengah masyarakat, misalnya karena ada fitur yang unik ataupun harganya yang murah tetapi kualitasnya bagus, misalnya seperti itu ya. Nah kemudian setelah dari orientasi ada apa lagi? Ada analisis. Setelah kita tuliskan identitasnya ya, kemudian kita tuliskan sekilas info mengenai produknya yang belum, sekilas info kan artinya yang belum mendetail ya, yang belum menspesifikasikan atau mendeskripsikan sesuatu yang sobat belajar akan ulas gitu. Nah kemudian di analisis inilah sobat belajar akan mendeskripsikan secara detail mengenai informasi-informasi tentang produk ataupun karya yang akan sobat belajar ulas. Nah, jadi bagian ini adalah kalau misalnya di dalam buku tadi ya, di dalam novel atau di dalam cerpen atau puisi ataupun juga film, untuk analisis ini bisa diisi dengan sinopsis gitu ya. Jadi kalau misalnya di produk lain ataupun juga di dalam barang lain atau karya-karya yang lain bisa mengenai misalnya seperti barang ini bagaimana bentuknya, kemudian warnanya bagaimana, pokoknya yang mengenai informasi tentang satu objek itu. Contoh misalnya televisi, berapa inci, kemudian fiturnya apa saja, apa yang menarik dari televisi itu, kemudian misalnya fitur-fitur tambahan lainnya, harganya, kemudian perbandingan televisi A, B, C dan D gitu dan sebagainya. Jadi isi di sini adalah hal-hal yang mendetail, hal-hal yang spesifik, yang hal-hal yang mengenai yang lebih banyak gitu, yang akan lebih banyak diulasnya gitu dibandingkan dengan yang orientasi tadi gitu kan. Nah jadi untuk untuk kontennya sebenarnya ya tergantung karya ataupun benda apa yang akan diulas oleh sobat belajar. Nah kemudian bagian evaluasi. Bagian evaluasi ini merupakan pemaparan yang berisi kelebihan dan juga kekurangannya dari suatu benda ataupun karya ataupun jasa yang sobat belajar sedang ulas. Interpretasi atau penafsiran kita terhadap manfaat atau amanat karya juga dapat disimpulkan. Jadi setelah tadi kita menjabarkan banyak informasi di struktur analisis ini, akan dipersingkat lagi ya, akan diringkas lagi di dalam suatu kesimpulan di struktur evaluasi ini ya. Jadi disebutkan lagi, ditegaskan kembali apa kekurangan dan juga kelebihan dari produk ataupun karya ataupun jasa yang sobat belajar sedang ulas begitu ya. Jadi urutannya ada identitas, ada orientasi, ada analisis, kemudian ada evaluasi. Nah, diingat baik-baik ya sobat belajar. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaannya, gimana sih caranya? Nah, ini perlu diketahui sekilas dulu ya, akan kita bahas pada pertemuan nanti. Contohnya kalau misalnya konjungsi penerang adalah bahwa, yakni, yaitu, kemudian menggunakan konjungsi temporal yang menceritakan kronologis atau urutan waktu, ada semenjak, sejak, kemudian, akhirnya. Kemudian dia menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab, oleh karena itu. Kemudian menggunakan pernyataan-pernyataan rekomendasi dan saran pada bagian akhir teks di struktur evaluasi atau simpulannya ya. Apakah produk atau karya atau jasa ini memang direkomendasikan atau tidak dengan menggunakan kata-kata misalnya ada hendaknya, harus, jangan, ataupun sebaiknya. Nah, kemudian ciri-ciri dari teks ulasan itu seperti apa sih? Jadi ciri-cirinya
Teks ulasan itu mengandung informasi atau identifikasi suatu karya, ya kan, karena kita sedang mengulas ataupun mereview, yang pasti dia mengandung banyak sekali informasi mengenai karya ataupun benda ataupun produk ataupun jasa yang sedang diulas, ya kan, misalnya kosmetik, contohlah bedak gitu. Ada terbuat dari apa, maksudnya kandungannya seperti itu, kemudian ada shade warnanya, ataupun juga mereknya, harganya, ya kan, kelebihan kekurangannya. Juga misalnya seperti laptop. Misalnya dia dari merek apa, kemudian keluaran tahun berapa, tipe ataupun seri ataupun jenisnya apa, kelebihan kekurangannya apa, harganya berapa, terus bagaimana kalau dia dibandingkan dengan laptop-laptop yang lain gitu, yang misalnya setara harganya dengan harga 5 juta, laptop mana saja, dan fitur-fitur yang seperti apa yang Sobat Belajar ataupun nanti masyarakat luas akan dapatkan begitu ya. Jadi harus menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai suatu produk, suatu karya ataupun jasa yang sedang Sobat Belajar ulas. Nah, kemudian membahas latar belakang dan hubungan karya dengan yang lain. Nah, itu tadi ya, karena dia mengandung informasi di dalam teks ulasan ini juga pasti akan ada perbandingan-perbandingan tadi itu kan, akan dibandingkan dengan produk yang lain yang sama misalnya dengan sama merek atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian memuat pendapat dan penggambaran umum mengenai suatu makna, mengenai isi atau suatu karya. Misalnya kalau mengulas buku, mengulas cerpen, mengulas karya-karya sastra lainnya, mungkin setelah Sobat Belajar membaca sampai habis akan ada interpretasi sendiri dari Sobat Belajar mengenai buku ini kira-kira seperti apa, apakah bagus, apakah kurang bagus, apakah bahasanya dapat dimengerti gitu ya. Jadi akan ada interpretasi ataupun pendapat dari diri sendiri gitu mengenai suatu penilaian. Nah, kemudian selain interpretasi itu juga ada penilaian mengenai kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu salah satu ciri teks ulasan juga ya yang paling terlihat gitu, akan ada kelebihan dan juga kekurangannya. Jadi untuk meringkas kembali informasi-informasi yang dijabarkan tadi kan ada banyak ya, diringkas lagi di poin kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya ada A, B, C, kemudian kekurangannya ada A, B, C gitu. Jadi untuk mengungkapkan kekurangan ini juga tentunya Sobat Belajar harus menggunakan dulu nih barangnya ataupun menikmati dulu jasanya ataupun dibaca dulu bukunya, harus ditonton dulu filmnya sampai selesai, barulah bisa menyebutkan ataupun juga menginformasikan apa saja kekurangan karya itu. Nah, kemudian ada opini yang diinterpretasikan dari fakta atau temuan. Akan ada penilaian ya kan, ada opini atau ada pendapat mengenai suatu produk ataupun juga suatu benda ataupun juga suatu jasa dan yang lain sebagainya, yang pastinya ketika sudah kita ketika sudah kita gunakan gitu, pasti akan ada kesan dari kita, ternyata tempat makan ini enak ya, makanannya juga murah-murah, pelayanannya bagus dan lain sebagainya. Ditemukannya dari mana? Dari fakta temuan yang diperoleh ya. Jadi jangan sampai kita mengulas tempat makan contohnya, tapi kita nggak ke sana gitu. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi kalau misalnya kita mengulas sesuatu ataupun mengulas tempat dan lain sebagainya, itu harus kita datangi, atau misalnya mau mengulas buku kita baca sampai akhir, mengulas film kita tonton filmnya sampai akhir. Kalau misalnya mengulas mengenai baju atau jaket ya kita pakai gitu kan, misalnya dalam waktu seminggu atau 2 minggu ataupun sehari 2 hari, yang bisa kita rasakan itu bagaimana. Jadi untuk memberikan informasinya juga tidak boleh asal gitu ya, harus digunakan terlebih dahulu oleh kita begitu. Nah, kemudian ada jenis-jenis teks ulasan. Di sini ada 3. Yang pertama informatif, yang kedua deskriptif, yang ketiga ada yang kritis. Contohnya, kalau informatif ini berisi gambaran singkat, padat, serta umum pada sebuah karya ataupun barang. Teks ulasan informatif ini tidak hanya memberikan isi karya secara keseluruhan, namun memaparkan bagian yang penting saja serta menekankan kepada kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau ini bentuknya seperti yang tadi sudah ditampilkan, namun tadi kan masih teracak ya, belum tersusun secara sistematis, secara struktur gitu. Nah, jadi untuk teks ulasan informatif ini yang biasa kita baca atau yang biasa kita temui gitu, yang ada kekurangan kelebihannya, kemudian ada identitas karyanya. Nah, itu bentuk dari teks ulasan informatif ya, yang berisikan informasi-informasi. Nah, kemudian kalau teks ulasan deskriptif. Nah, kita lihat di sini ada kata deskriptif atau deskripsi. Berarti kan dia bersifat mendeskripsikan.
ya, deskriptif. Jadi ulasan deskriptif ini berisi gambaran secara rinci pada bagian sebuah karya. Jadi dia ini mengulas sesuatu tapi menggunakan jenis paragraf yang deskriptif atau menggambarkan atau mendetailkan. Contohnya, teks ulasan ini pada umumnya dikerjakan di dalam satu karya fiksi untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pentingnya informasi, manfaat, kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis dalam suatu karya. Contohnya bisa kita temui di dalam novel ataupun cerpen ya, yang menggambarkan situasi gitu, ataupun menggambarkan misalnya karakter, ataupun juga menggambarkan tempat dan lain sebagainya. Contohnya seperti di novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Kutipannya adalah, Jim Brown yang tambun dan invalid, kakinya panjang sebelah, terengah-engah di belakangku. Wajahnya pias, dahinya yang kukuh basah oleh keringat, berkilat-kilat. Di sampingnya, arai biang keladi seluruh kejadian ini lebih menyedihkan. Sudah 2 kali ia muntah, ia lebih menyedihkan dari si invalid. Jadi kalau yang teks ulasan deskriptif ini merupakan jenis teksnya itu adalah deskripsi yang mengulas mengenai suatu karakter ataupun suatu situasi di dalam karya fiksi. Nah, seperti ini ada kutipannya gitu ya. Dia menjelaskan Jim Brown ini bertubuh bagaimana, kemudian situasinya seperti apa, kemudian wajahnya bagaimana, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian teks ulasan kritis. Kalau teks ulasan kritis ini adalah biasanya dalam suatu karya yang secara detail mengacu pada metode ataupun pendekatan ilmu tertentu yang ditulis secara objektif serta kritis. Jadi kalau teks ulasan yang kritis ini biasanya digunakan di pendidikan menengah atas ataupun juga bangku perkuliahan ya, perguruan tinggi, yang misalnya mengulas suatu novel atau suatu film atau cerpen dan yang lain sebagainya dengan menggunakan pendekatan atau yang dibedah menggunakan ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya pada novel. Misalnya pada sebuah novel menggunakan pendekatan sosiologi atau antropologi atau psikologi sastra. Nah, ini hanya sekilas saja ya, tidak perlu secara mendetail menjelaskannya karena belum digunakan juga gitu. Oke, nah ini ada berdasarkan objeknya, ada ulasan buku, ada ulasan film, pementasan, karya seni, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi yang di awal itu teksnya yang belum terstruktur. Nah, ini sudah diurutkan menjadi sesuai dengan struktur yang ada ya. Ada identitasnya, kemudian orientasinya ya, sampai ke akhir. Nah, di sini juga ada contoh. Nah, ini kan kelebihannya, kurangannya sudah lebih terstruktur gitu kan. Nah, di sini saya akan membacakan mengenai satu contoh teks ulasan yang berbeda. Tadi kan buku, nah sekarang pementasan. Ada yang sudah pernah menonton pementasan teater? Nah, ini saya akan membacakan satu teks mengenai pementasan teater. Judulnya Bunga Rampai. Naskahnya ditulis oleh D.N. Pertiwi, sutradaranya Aisyah Isnaini, pemainnya Ikra Alfikri dan Ismi Laila. Waktu Senin 18 November 2019 pukul 14.04 hingga 17.04. Nah, itu adalah identitas karyanya ya. Nah, ini kita masuk ke dalam struktur orientasi. Setelah identitas kan ada orientasi, betul? Nah, Bunga Rampai adalah drama karya D.N. Pertiwi yang bercerita mengenai kehidupan seorang gadis yang tinggal di pesisir Tanjung Balai. Drama ini menceritakan tentang kehidupan Laila yang memiliki mimpi tinggi, tetapi adat keluarga yang berpendapat bahwa perempuan hanya boleh tinggal di rumah yang mengekangnya. Fikri, seorang pemuda bermata bening yang ingin membantu Laila keluar dari kungkungan adat yang menjerat Laila. Mereka berusaha membuktikan bahwa perempuan juga bisa bermimpi. Drama ini masih mengangkat tema patriarki yang kental di sebuah negeri yang merdeka, sesuatu yang agaknya sudah mainstream di kalangan Indonesia. Tema-tema seperti ini sudah tidak menjanjikan lagi sebab perempuan lebih condong untuk dimuliakan dan memiliki keputusan sendiri tentang masa depannya. Nah, tadi sudah ada judul ataupun identitas. Kita masuk ke struktur yang orientasi ya kan. Dijelaskan Bunga Rampai ini ditulis oleh siapa gitu, menceritakan apa. Jadi sekilas-sekilas dulu. Nah, kemudian kita masuk ke analisisnya. Drama ini sudah tidak terhubung dengan keadaan sekitar dengan jalan cerita yang sepertinya mengulang kehidupan Kartini, tetapi ala modern. Nah, ini ada kelebihan kekurangannya. Kelebihan dari drama ini adalah naskah yang segar dengan pergantian adegan yang apik. Akting dari para aktor dan aktris yang juga tata musiknya membuat kemainstreaman drama ini tidak begitu terasa.
Dengan naskah sekuat itu, penulis seharusnya bisa mengubah poin cerita dengan tidak berkisah mengenai perempuan yang ingin mengejar mimpinya. Tema itulah yang merupakan kekurangan dari cerita ini. Plot dan jalinan cerita serta alurnya sudah mantap, hanya temanya yang biasa yang membuat drama ini terkesan stensilan. Nah, jadi tadi kita sudah melihat strukturnya. Nah, ini adalah termasuk dari identitas kan? Karena dijelaskan judulnya apa, siapa penulis naskahnya, identitas karya. Nah, seperti ini boleh dituliskan lebih lengkap lagi, itu tidak apa-apa. Nah, kemudian ke paragraf yang pertama, setelah ada identitas itu ada apa? Orientasi ya. Jadi ini merupakan struktur orientasi. Tahu dari mana Kak? Jadi di sini dijelaskan secara sekilas mengenai bunga rampai ini, naskahnya dituliskan oleh siapa, dan juga menceritakan sekilas tentang apa dan siapa tokoh yang akan nanti dibahas begitu. Nah, masuk ke paragraf selanjutnya sudah analisis ya, drama ini mengangkat tema. Jadi dia di sini sudah mengulas mengenai satu hal yang bisa dia ulas gitu, yaitu dari temanya. Kita lihat dari tadi fokus kepada tema ya. Itu juga yang menjadi poin di dalam kekurangan dan juga kelebihannya. Nah, oke, kita lanjut ke latihan. Kuis nomor 1. Perhatikan kutipan data berikut ini. Judul: Riwayat Nabi Daud, Raja Adil Bijaksana Nabi yang Mulia. Pengarangnya Ismail Pamungkas. Penerbitnya Peter Majarosda Karya Bandung tahun 1995. Setelah dibaca, ternyata buku tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pertanyaannya, kalimat ulasan yang tepat untuk menggambarkannya adalah: A. Isi buku ini bercerita tentang keadilan dan kebijaksanaan Nabi Daud. Daud menjadi raja sudah kehendak dari Tuhan. B. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan komunikatif. Dengan demikian, pembaca dapat menikmati cerita tanpa harus berpikir keras. C. Selain menarik, kelebihan buku ini juga dilengkapi dengan gambar yang mendukung isi cerita sehingga mudah dimengerti. D. Kekurangan cerita ini hanya terletak pada kisahnya yang terlalu singkat sehingga ceritanya kurang lengkap. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan komunikatif. Kenapa? Karena dari sini kita lihat ilustrasinya. Setelah dibaca, ternyata buku tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Maka jawaban yang paling benar adalah yang B, begitu. Oke, Sobat Belajar, bagaimana mudah bukan untuk memahami struktur teks ulasan kali ini kan? Jadi Sobat Belajar bisa mempraktekannya di rumah, juga bisa langsung menuliskannya nih, langsung menguji coba gimana sih aku bisa nggak ya untuk menuliskan satu teks ulasan yang strukturnya sudah baik begitu. Oke, saya Winda Sulistia pamit undur diri. Semangat terus untuk belajarnya, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!